Kita akan memasuki acara sesi ke-6 pada malam hari ini, yang topiknya itu mendalami kehidupan keluarga kudus di pembuangan. Yang tidak join 2 minggu yang lalu, kita itu membahas mengenai misteri kunjungan para raja, dan itu topiknya bagus sekali, dan semoga kita bisa merenungi dan kita bisa mencari apa itu petunjuk-petunjuk buat kita untuk tahun ini. Sebelum dimulai, Tia, silahkan dimulai lagunya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Oke, Romo, selamat pagi dan selamat pagi, selamat malam semuanya. Romo, sebelum kita mulai sesi yang ke-6 ini, bisa Romo pimpin dengan doa? Baik, mari teman-teman semua kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memperlihatkan teladan keluarga kudus kepada kami, dan semoga di dalam hidup kami bisa mengambil teladan Santo Yosef, teladan Maria, dan juga tentunya teladan istimewa dari Yesus Kristus sendiri di dalam hidup kami. Kami mohon Engkau menerangi kami, hati dan budi kami di dalam forum ini, supaya setiap perbincangan, setiap sharing juga akan meneguhkan dan membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi dalam mengikuti Engkau. Semuanya kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, hari ini adalah hari di mana saya diminta oleh teman-teman sekalian untuk berpikir dan merenung hal yang misterius. Kenapa? Soalnya temanya keluarga kudus di pembuangan. Jadi saya juga bingung karena kitab suci tidak ngomong apa-apa soal keluarga kudus di pembuangan. tapi tidak apa-apa, itu bagian dari imajinasi kita, dan yang namanya kontemplasi itu tidak pernah membuang imajinasi, malah imajinasi kita bisa dijadikan sebuah cara kita untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi kalau di dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola, Anda boleh percaya, boleh tidak, imajinasi Anda dipakai untuk apa? Untuk memperlihatkan apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda. Bagaimana caranya? Wah, itu saya tidak tahu apakah cara latihan rohani secara online itu efektif atau tidak. Toh yang bertahun-tahun diajari secara luring, itu offline, itu pun harus masih terus-menerus mencari bentuknya. Di Indonesia sekali lagi sudah banyak sekali upaya untuk mengajarkan latihan rohani secara online. Saya harapkan WKICU pada satu titik juga berani untuk mengadakan acara di mana tema-tema latihan rohani, umpamanya ya saya ngomong ini, lepas bebas. Nah, apa arti lepas bebas itu?
bagaimana orang hidup dalam arti lepas bebas. Magis, apa itu magis? Bagaimana orang menghidupi semangat magis itu di dalam hidup kita sekalian. 3 golongan orang, ada 3 golongan orang, seperti apa? Tema-tema di dalam latihan rohani seperti itu, baik juga pada satu titik diajarkan kepada teman-teman sekalian, termasuk panggilan raja, 3 level kerendahan hati, ya, kontemplasi mendapatkan cinta, itu semua bisa dibahas dan bisa diajarkan melalui online. Jadi dengan demikian lalu teman-teman juga makin dekat dengan latihan rohani Santo Ignatius Loyola seperti itu. Ya kalau yang berminat tentunya coba bikin program deh yang seperti itu. Oke, baik, kembali lagi ke keluarga kudus di pembuangan. Ingat keluarga kudus, ingat Yesus, Maria, dan Yosef. Maka hari ini saya juga akan kembali untuk mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lagi hidup apa yang ditawarkan oleh Yesus, Maria, dan Yosef. Seperti itu. Oke, apakah sudah melihat presentasi saya? Sudah, Romo. Oke, baik, terima kasih. Ruti, silakan membaca kitab sucinya. Matius 13-23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ruti. Sama-sama. Latar belakang. Baik juga kalau kita lihat teks itu dari latar belakangnya. Saya akan cepat saja. Saya harap kita bisa sharing-sharing ya hari ini. Satu, jelas Mesir, tempat Yusuf dijual dan juga wilayah di luar kekuasaan Herodes. Yusuf yang mana yang dijual ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu Yusuf siapa yang dijual ini dalam kalimat saya ini? Ada yang ingat? Can you recall a name? Yusuf siapa? Yusuf ini Yusufnya anaknya Yakub.
Yakub punya anak 13, 12. Ya. Lalu itu yang akan menggambarkan suku Israel. Masih ingat Yusuf yang pemimpi itu, ya? Nah, yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh tetapi nggak jadi, akhirnya dijual aja ke Mesir, di Mesir jadi budak, ya, tapi nasibnya baik, bisa nafsir mimpi, maka disayang oleh raja dan jadi orang kepercayaan Raja Mesir waktu itu. Dan ketika bencana kelaparan terjadi, orang yang dibuang ini oleh saudara-saudaranya menjadi orang yang membawa berkat bagi saudara-saudaranya. Mereka kelaparan oleh Yusuf ketika mereka datang ke Mesir, mereka diberi makan begitu banyak oleh Yusuf dan disuruh bawa pulang gitu. Tapi akhirnya mereka semua tinggal di Mesir, dan itulah cerita asal usulnya mengapa bangsa Israel ada di tanah Mesir nanti sampai ada pembebasan oleh Musa. Ada yang disebut Rama, ya, di situ ada anak-anak di Rama menangis, ya, dibunuh, dan juga Rahel tidak mau lagi melanjutkan hidupnya, hanya menangis saja. Dan Rama itu kota perhentian Nabi Yeremia, maka tadi Nabi Yeremia disebut. Nabi Yeremia saat hendak dibuang ke Babylon, dia sempat singgah di Rama, tetapi Rama itu seperti kota transit sebelum jalan ke Babylon, tapi akhirnya tidak jadi. Nah, problemnya bahwa Yeremia itu ketika ngomong tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang-orang di sana, orang-orang di sana tidak mau mendengarkannya. Nabi Yeremia itu dalam arti tertentu nabi yang gagal karena seringkali perkataannya tidak mau didengarkan oleh orang. Dan dipanggil dari Mesir, Matius mau menggunakan pembebasan bangsa Israel dari Mesir untuk menerangkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Jadi kita itu melihat, jangan lupa bukan hanya senang-senang saja itu berkat dari Tuhan. Sesuatu yang dramatis yang terjadi di dalam hidup kita itu bisa saja sesuatu yang membebaskan kita dari apa? Dari dosa dan dari segala macam hal lainnya yang lebih besar yang tidak enak seperti itu. Matius juga mau menunjukkan bahwa Mesir yang dianggap sebagai tempat penderitaan bangsa Israel pada akhirnya menjadi tempat di mana keselamatan datang. Nah, itu sekali lagi saya mau mengatakan bahwa banyak orang merasa ini tidak enak, itu tidak enak, begitu ya. Tetapi Anda jangan lupa di dalam hidup Anda kalau Tuhan mengatakan bahwa ya tidak menyenangkan, begitu ya, itu bukan berarti berhenti sampai pada tidak menyenangkan saja, tetapi bahwa kalau Anda benar-benar bertekun di dalam jalan Tuhan, pasti ada sesuatu mengapa Tuhan izinkan Anda mengalami derita dan masalah pada saat ini. Entah itu karena dosa Anda, entah itu karena Tuhan mau membawa kebaikan yang lebih lagi bagi Anda dan keluarga Anda, tidak tahu. Kita bertanya-tanya juga, tetapi kalau dijalani dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dengan segala macam derita, ya, mungkin saja keselamatan itu malah datang dari tempat di mana kita sendiri tidak merasa bahwa itu tempat yang nyaman. Ya, diperkirakan keluarga Kudus tinggal di Mesir selama 3,5 tahun, sesuatu yang secara tidak langsung menunjukkan karya pelayanan Yesus nantinya yang berlangsung selama 3,5 tahun. Oke, cukup. Yang penting itu adalah bahwa kita lihat Tuhan memanggil Musa keluar dari Mesir untuk memimpin umatnya ke tanah perjanjian. Dengan cara yang sama di masa perjanjian baru, Tuhan memanggil putranya kepadanya masuk ke dalam tanah perjanjian abadi. Jadi sebenarnya Matius ini kan orang yang sungguh-sungguh mengerti tradisi Yahudi, dan pembaca Injilnya ini adalah orang Yahudi diaspora. Karena orang Yahudi diaspora mereka juga tahu hukum dan cerita tradisi dari Yahudi, dan oleh karena itu dia selalu pakai rujukan-rujukan di perjanjian lama. Seperti
seperti itu. Tapi menarik ya bahwa Yesus itu dipanggil dari Mesir. Itu berarti apa? Seperti datanglah pembebasan itu. Ya. Oke, baik. Saya mau memperlihatkan betapa menjadi Yusuf dan Maria itu tidak mudah. Karena apa? Karena mereka harus mengungsi. Dan apa artinya menjadi pengungsi? Ya Anda lihat saja nanti. Tapi menarik ya, karena kita tahu, kita sering kali membaca ya, di tengah begitu banyak problem bahwa ada banyak orang mau masuk di Amerika dan bordernya, perbatasannya ditemboki, ya, dan seterusnya ya. Dan ada perseteruan antara Trump dan Paus Fransiskus pada awal-awalnya seperti itu. Jadi Paus bilang kita harus buka untuk mereka, Trump bilang kita harus tutup karena ini soal national security dan seterusnya. Well, kalau kita melihat sisi dari para pengungsi, kita akan tahu betapa bahwa mereka itu orang-orang yang perlu juga diterima. Diterima bukan hanya diterima dan diberi tempat, tetapi diterima sebagai saudara manusia. Dan itu menjadi penting. Mari kita lihat dulu apa artinya menjadi pengungsi. Saya akan memutarkan satu video dalam bahasa Inggris. Sebentar, saya end show dulu. Lalu masih melihat ya, saya punya layar ya. Oke, baik. Beritahu kalau suaranya tak terdengar. Nggak ada suaranya mau ya? Itulah. Nah, Kalau kasih. tak ada suaranya, itu berarti saya tidak tahu nyetel di Google. Udah Romo, tadi keluar. Benar, tadi keluar. Keluar? Belakangan keluar, ya. Coba biarin. Coba lagi. Tinggal dibesarkan, Romo. Di full screen maksudnya. Coba speakernya, Romo sudah diatur kah speakernya? Halo, gimana? Tadi sih keluar, tapi tiba-tiba tidak ada lagi tadi pas diputar. Nah, itulah dia. Romo bisa kasih linknya ke Tia bisa tolong putar. Oh ya, boleh saja. Ini Baik. bagian ini kalau disiarkan agak mengganggu nih rupanya. Tidak masalah. Tidak masalah ya, jadi karena direkam. Sebentar, saya kasih di, kalau teks mana ya di sini ya? Di Google Meet itu bisa chat enggak? Sebelahnya dua-dua. Sebelahnya dua. Bawah. Nah, itu dia. Oh, iya. Oke. Baik, itulah. Ya. Terima kasih, Tia, silakan. Stop presenting dulu. Oke, Tia, silakan. Around the globe, there are approximately 60 million people who have been forced to leave their homes to escape war, violence, and persecution. The majority of them have become internally displaced persons, which means they have fled their homes but are still within their own countries. Others have crossed a border and sought shelter outside of their own countries. They are commonly referred to as refugees. But what exactly does that term mean? The world has known refugees for millennia, but the modern definition was drafted in the UN's 1951 Convention relating to the status of refugees
in response to mass persecutions and displacements of the Second World War. It defines a refugee as someone who is outside their country of nationality and is unable to return to their home country because of well-founded fears of being persecuted. That persecution may be due to their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, and is often related to war and violence. Today, roughly half the world's refugees are children, some of them unaccompanied by an adult, a situation that makes them especially vulnerable to child labor or sexual exploitation. Each refugee's story is different, and many must undergo dangerous journeys with uncertain outcomes. But before we get to what their journeys involve, let's clear one thing up. There's a lot of confusion regarding the difference between the terms migrant and refugee. Migrants usually refers to people who leave their country for reasons not related to persecution, such as searching for better economic opportunities or leaving drought-stricken areas in search of better circumstances. There are many people around the world who have been displaced because of natural disasters, food insecurities, and other hardships. But international law, rightly or wrongly, only recognizes those fleeing conflict and violence as refugees. So what happens when someone flees their country? Most refugee journeys are long and perilous, with limited access to shelter, water, or food. Since the departure can be sudden and unexpected, belongings might be left behind, and people who are evading conflict often do not have the required documents like visas to board airplanes and legally enter other countries. Financial and political factors can also prevent them from traveling by standard routes. This means they can usually only travel by land or sea and may need to entrust their lives to smugglers to help them cross borders. Whereas some people seek safety with their families, others attempt passage alone and leave their loved ones behind with the hopes of being reunited later. This separation can be traumatic and unbearably long. While more than half the world's refugees are in cities, sometimes the first stop for a person fleeing conflict is a refugee camp, usually run by the United Nations Refugee Agency or local governments. Refugee camps are intended to be temporary structures, offering short-term shelter until inhabitants can safely return home, be integrated to the host country, or resettle in another country. But resettlement and long-term integration options are often limited. So many refugees are left with no choice but to remain in camps for years and sometimes even decades. Once in a new country, the first legal step for a displaced person is to apply for asylum. At this point, they're an asylum seeker and not officially recognized as a refugee until the application has been accepted. While countries by and large agree on one definition of refugee, every host country is responsible for examining all requests for asylum and deciding whether applicants can be granted the status of refugee. Different countries' guidelines can vary substantially. Host countries have several duties towards people they have recognized as refugees, like the guarantee of a minimum standard of treatment and non-discrimination. The most basic obligation towards refugees is non-refoulement, a principle preventing a nation from sending an individual to a country where their life and freedom are threatened. In reality, however, refugees are frequently the victims of inconsistent and discriminatory treatment. They are increasingly obliged to rebuild their lives in the face of xenophobia and racism. And all too often, they aren't permitted to enter the workforce and are fully dependent on humanitarian aid. In addition, far too many refugee children are out of school due to lack of funding for education programs. If you go back in your own family history, chances are you will discover that at a certain point, your ancestors were forced from their homes, either escaping a war or fleeing discrimination and persecution. It would be good of us to remember their stories when we hear of refugees currently displaced, searching for a new home. Baik, kalau teman-teman tadi lihat apa itu definisi dari
refugee, itu orang-orang yang terpaksa untuk keluar ya dari negaranya karena kekerasan dan juga karena kekerasan atau ancaman atau apapun yang membuat mereka tidak bisa merasa aman di sana. Kalau melihat Yusuf dan Maria, tentunya mereka dua ini pengungsi, ya. Dan yang menarik bahwa menjadi pengungsi itu bebannya besar sekali. Kalau Anda tidak percaya, bolehlah coba. Tapi begini ya, ada dua macam migrasi. Migrasi yang karena di-pull itu berarti ditarik, itu kebanyakan dari teman-teman di Amerika itu kan karena di-pull ya, ada land of honey and milk katanya begitu ya, tanah susu dan madu ya, Amerika itu ya, dan Anda semua datang ke sana karena mau mencari sesuatu yang baru di tanah yang menjanjikan itu. Berarti itu ada tarikan. Tetapi yang bermasalah itu adalah ketika push migration. Jadi orang dipaksa, didorong untuk migrasi. Suka nggak suka harus migrasi. Ya. Yang menarik itu adalah bahwa banyak orang di dunia ini, sekitar 60 juta orang itu adalah orang-orang yang mengalami migrasi karena terpaksa atau didorong dari dalam supaya dia meninggalkan tanahnya. Dan itu beda tentunya dengan banyak teman-teman yang ada di Amerika sekarang. Tentunya saya masih mau juga dengar beberapa yang mungkin punya pengalaman dengan tahun 1998, mungkin yang menjadi salah satu penyebab bahwa Anda sekarang ada di tanah Amerika. Selain bahwa tentunya banyak dari kalian, terutama yang muda-muda, melihat Amerika sebagai tanah yang menjanjikan. Dengan demikian lalu lain faktornya. Tapi kalau lihat Yusuf dan Maria itu dua figur yang menunjukkan mereka terpaksa, itu berarti didorong keluar dari tanahnya untuk masuk ke tanah yang baru. Supaya apa? Supaya aman. Dan itu basic need dari manusia, lebih penting soal hidup itu daripada soal makanan. Ya. Tapi yang menarik adalah apa? Kita itu seringkali lupa status pengungsinya Yosef dan Maria itu. Yosef dan Maria itu orang yang mengalami, keluarga yang mengalami sebagaimana deritanya banyak keluarga-keluarga pengungsi. Karena mereka, Anda bisa bayangkan, Anda masuk di dalam di sebuah tanah yang baru, dan bukan karena Anda kenal seseorang atau ada jaminan di tanah yang baru, tetapi karena Anda dipaksa untuk keluar dari tanah Anda. Dan kalau Yesus itu hadir dengan model orang yang selalu punya belas kasih, selalu punya juga bela rasa, Yesus itu punya empati terhadap orang-orang yang kecil, kurang, sakit, ya. Nah, itu orang-orang yang berdosa sekalipun. Itu menunjukkan apa? Bahwa bahkan di dalam masa pengungsian sekalipun, Yosef dan Maria yang punya tekanan dalam hidup mereka yang sangat besar sebagai pengungsi, itu mengajarkan sesuatu yang mendasariah dalam hidup Yesus. Itu memang jelas bahwa di dalam gereja Katolik, keluarga Kristiani adalah sebuah komunio atau persekutuan pribadi-pribadi, cermin dan gambaran persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga itu adalah simbol Trinitas di dunia ini. Dan kita lihat masa di Mesir itu masa yang tidak menyenangkan, karena mereka berdua jelas-jelas ada di dalam masa di mana mereka sendiri tidak ingin berada di Mesir. Mereka terpaksa ada di Mesir. Dan karena itu masa pengasingan, itu ada masa derita. Di tanah yang baru ada banyak ketidakpastian, juga ancaman penolakan dan diskriminasi.
Anda boleh percaya, boleh tidak, nanti saya cerita di Jesuit Refugee Service, JRS, itu banyak orang-orang Afghanistan kan ada di daerah Bogor situ ya. Dan mereka diajari untuk hidup, diterima. Dan mereka bisa bentrok loh. Mereka dalam arti itu dimusuhi oleh warga sekitar. Ya. Nah, kita ngomong yang agamanya sama ya. Yang agamanya sama pun bisa bertengkar. Ya, bertengkar. Dan mereka perlu untuk apa? Diadvokasi supaya tidak dideportasi dan seterusnya. Ya. Siapa yang mau balik lagi ke Afghanistan kalau kondisinya seperti ini? Tidak ada. Dan mereka nggak mau. Mereka apakah mau tinggal di Indonesia? Mungkin ada beberapa, tetapi lebih banyak mereka keluar dan mencari cara bagaimana bisa masuk Australia. Ya. Dan di situ ada harapan yang lebih besar daripada di Indonesia. Yosef, ia adalah gambaran Allah Bapa yang baik. Dan Maria sebagai ibu perempuan itu kalau dalam kondisi-kondisi ekstrim, perempuan itu yang paling menderita. Karena apa? Karena dia harus pikir banyak hal. Mungkin Yosef hanya berpikir bagaimana supaya dia bisa pulang bawa beras atau gandum atau roti seperti itu, dan supaya mereka berdua, ibu dan anaknya, aman karena dia lelaki. Tetapi Maria harus mengurusi Yesus yang masih kecil, harus mengurusi semua hal-hal domestik yang ada di dalam rumah tangga mereka. Ingat, mereka berada di zaman 2000 tahun yang lalu dari kita, dan perempuan ya tentu ada di dalam ranah domestik, tidak seperti sekarang. Ya. Tapi juga ada harapan, ada keinginan untuk hidup yang lebih baik di tanah asing, walaupun juga menyimpan harapan bisa kembali. Jadi selalu ada tegangan, ya, antara mau balik atau tidak, mau balik atau tidak, begitu. Saya dulu pergi ke Amerika, itu Margaret itu sering tanya, waktu saya ada di Amerika. Nanyanya berkali-kali, heran, nggak tahu kenapa. Mungkin waktu saya jawab itu, dia merasa Romo Effendi salah jawab, padahal dia nanya saya. Dia nanyanya begini, Romo, kalau Romo itu disuruh milih tinggal di Amerika atau tinggal di Indonesia, Romo milih tinggal di mana? Dan itu Margaret nanya terus loh, sampai bosan saya jawab. Oke, saya sudah bilang ke Margaret, saya begitu injak tanah di Amerika, ya, saya sudah janji kepada diri saya mau balik Indonesia. Saya merasa jauh lebih berguna ada di Indonesia daripada di Amerika. Walaupun ya di Amerika ketemu dengan teman-teman WKICU ya, ketemu dengan Margaret, ketemu dengan Agem, dengan Ruti, seperti itu ya, yang sesekali tidak menyenangkan, tapi lebih banyak menyenangkannya kok. Oke, baik, cukup menggodain bertiga itu. Tapi lihatlah ya, selalu ada harapan untuk balik ya. Kalau saya sih begitu ya, karena saya merasa bahwa Indonesia tanah saya, dan saya merasa lebih merasa lebih baik kalau saya ada di Indonesia. Dan ketika saya di Indonesia, rupanya apa yang ada di dalam pikiran saya, target, tujuan, dambaan, mimpi, itu saya wujudkan dalam banyak hal. Saya mengerjakan banyak hal di Indonesia. Saya cerita 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya pikir tahun 2020 itu dengan lele-lele saya itu di tengah masa sulit pandemi itu merupakan tahun terbaik. Jadi tahun 2021 awal saya selalu cerita, 2020 masa terbaik saya sebagai Yesuit. Itu berarti saya baru setahun ya, di berapa bulan lah di Indonesia lah, waktu tahun 2020. Tapi ketika jalan 2021, saya juga merasa, wah, saya juga punya sesuatu yang lebih besar lagi daripada 2020. Lele-lele masih ada di
di pinggir kota Jogja bersama dengan para petani. Para petaninya sekarang sudah mulai juga memanfaatkan lahan yang disewa dengan saya bantu mereka, mulai mereka menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk sapi. Lumayan, mereka terima kasih sekali kepada saya karena Romo terima kasih karena Romo kami bisa nyewa tanah itu, dan sekarang ketika pemerintah memberikan sumbangan sapi kami punya tanah untuk apa? Untuk melihara. Jadi lele dan sekarang mulai bangun sapi, bangun peternakan sapi. Ya, uangnya teman-teman WKICU juga ada di sana. Ya menarik ya, karena apa? Karena ya rupanya solidaritas apa. Tapi kembali ya, itu tahun 2020 saya melakukan banyak. 2021 saya juga melakukan banyak hal lagi. Sharing colongan. Ada cultural shock di situ ya. Perbedaan budaya menghasilkan tegangan emosional. Ya, datang ke Amerika, bahasa Inggris belepotan. Kalau ngomong di kelas langsung semuanya diam, bukan karena kehebatan saya ini ngomong argumentasi saya, tapi karena ketika saya ngomong mereka nggak ngerti apa yang saya omongkan. Pulang dengan rasa jengkel terhadap diri sendiri, tapi juga mau bersabar ya, seperti itu. Dan itu menarik ya, di semester pertama ya, saya masih ingat awal-awal saya di Amerika itu ada cultural shock ya. Kalau makan di resto itu kan selalu piringnya lebar begitu ya, saya masih ingat bulan pertama itu saya kalau makan di restoran sepiring tuh paling hanya makan habisnya separuh. Setelah 3 bulan sudah habis 1 piring plus bisa nambah dessert gitu ya. Makanya jadi kebo deh di tahun pertama saya saat di Amerika itu 100 kiloan gitu. Asik juga. Ya baik, itu ada cultural shock ya. Ini menarik ya, coba lihat ini. Kalau orang yang jadi migran dan juga mau balik lagi, Anda lihat betapa ada fase-fase di mana secara emosional itu tidak stabil, apalagi ketika mau berangkat ya. Begitu sampai di tanah terjanji ada harapan, lalu honeymoon sebentar, setelah itu cultural shock ya. Jadi lalu aku pingin kembali ke tanah asalku. Ingat Israel juga sama, atau mereka putar keluar dari Mesir, lalu di Sinai itu mereka jengkel sekali, mereka mau balik. Nah itu ada sesuatu yang mereka merasa bahwa mengapa mereka harus ada di tempat yang kering dan panas seperti ini di padang gurun Sinai itu. Tapi nanti ada adaptasi ya. Terus nanti kalau mau pulang selalu ini ada ups and down-nya ya, seperti itu. Sama seperti saya dulu juga pulang Indonesia itu penuh dengan ketidakpastian. Ini apa ya? Walaupun di dalam batin itu saya pasti bisa melakukan banyak hal. Jadi ada ups and down-nya ya. Yang menarik ketika sampai pulang rumah, kenal dengan banyak orang dan seterusnya. Tapi apapun itu ya, saya hanya mau mengajak teman-teman untuk melihat figur Yosef dan Maria. Seberapapun mereka ada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan merasa bahwa Mesir itu bukan rumah mereka, mereka membuat Yesus jadi orang yang kita tahu bahwa orang yang penuh belas kasih dan juga orang yang mau untuk berjuang bagi orang yang lain. Dan itu berarti digambarkan oleh Yosef dan Maria yang mau berjuang untuk Yesus. Karena apa? Karena ingat ini anak titipan Tuhan bagi mereka. Seperti itu. Dan ketika mereka mendidik Yesus dengan penuh kasih sayang, walaupun di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan, itu jadilah Yesus seperti apa yang kita kenal. Ya. Dan kembali lagi, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat pengalaman berinteraksi dengan orang asing. Yosef, Maria, dan Yesus pasti ketemu dengan orang-orang Mesir,
Dan mereka 3,5 tahun di sana tentunya mereka juga mengalami ups and down, dan menariknya lagi adalah bahwa mereka juga pastinya merasakan penerimaan. Kalau di dalam kitab Kejadian itu ada cerita soal Abraham menerima 3 tamu yang seringkali ditafsirkan oleh para penginjil sebagai kedatangan Trinitas di rumah Abraham itu. 3 orang asing yang diterima Abraham dengan hormat. Dan dengan demikian kita juga mau ditunjukkan bahwa kita juga perlu menerima orang-orang asing di dalam hidup kita dengan rasa hormat sebagai manusia. Ya, kita menerima pengungsi sebagaimana Abraham menerima 3 orang asing yang dikenali sebagai tamu agung. Kita juga bisa melihat keluarga pengungsi sebagai keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Yosef di tanah Mesir. Kalau lihat ngomong soal pengungsi, ya, tahun 1980 Pedro Arrupe, Jenderal Yesuit, itu meminta seluruh Yesuit untuk punya yang namanya GRS, Jesuit Refugee Service, dan sampai sekarang masih terus aktif. Dulu untuk menangani orang-orang dari Vietnam, sekarang orang-orang dari Vietnam, karena apa? Setelah perang Vietnam lama itu lalu banyak sekali manusia kapal, terutama mereka yang lari dari rezim komunis di Vietnam. Yang menarik adalah bahwa sampai sekarang pun GRS masih aktif terlibat. Di Indonesia paling tidak kalau di peta itu ada kelihatan ada 4 titik di mana GRS melayani orang-orang pengungsi di situ. Di Aceh, ya, di Jakarta, di Bogor tadi ya, di daerah Jogja ada, dan juga di Surabaya. Ya. Dan satu lagi di Ambon. Ya. Mengapa kami melayani mereka? Karena visi Pedro Arrupe, Jenderal Yesuit waktu itu melihat ada begitu banyak manusia kapal yang keluar dari Vietnam. Nah, dan sekarang di seluruh dunia ada 60 juta kurang lebih. Ya, pertanyaan, apakah kita mempunyai pengalaman sebagai atau dengan para pengungsi? Seperti apa pengalaman itu? Saya harap teman-teman yang punya pengalaman jadi migran itu bisa cerita-cerita sedikit, begitu ya. Bahkan kalaupun sampai sekarang merasa bahwa tanah Amerika ini bukan tanah di mana aku harus berada, itu pergulatan tertentu yang panjang, ya. Dan saya pikir bahwa itu baik juga untuk di-sharingkan. Saya punya pengalaman satu dengan seorang migran, ya. Saya akan cerita, saya lanjutkan saja show, ya. Begini, saya punya pengalaman dengan migran, ya. Tahun 2006 saya pergi ke Malaysia. Saya sudah mau pergi ke Flores, ya. Saya bilang saya mau Natalan di Flores. Terus rektor saya waktu itu ngomong kepada saya, enggak, Effendi, kamu Natalan di Malaysia saja. Saya bilang, wah, ya saya tahu bahwa dia ngerti bahwa saya belum pernah punya pengalaman ke luar negeri. Kamu pergi ke sana, ikuti konferensi skolastik di sana, sekitar 10 hari di Malaysia, ya, lalu kamu ya pokoknya bawa oleh-oleh cerita dari sana lah. Yang menarik, saya mau pulang Flores tetapi tidak diperbolehkan. Ya, saya atas dasar kaul ketaatan saya berangkat. Saya bilang saya sudah lama nggak pulang Flores ini, Romo. Ya, tapi kamu lebih butuh pergi ke Malaysia. Maka saya pergi ke Malaysia. Ya, di Malaka ada kota satu namanya Malaka, dan kami mengikuti konferensi di sana, dan temanya tentang undocumented workers. Bukankah di Amerika juga banyak? Dan ceritanya menarik, ya.
karena setelah konferensi berapa hari, lalu kami diajak untuk live in. Jadi saya tanggal 24 Desember itu tahun 2006 itu ada di Malaka di sebuah perusahaan kayu. Yang menarik adalah apa? Saya mau merayakan ibadat Natal di sana. Dan ketika saya ketemu dengan orang-orang Katolik yang ada di perusahaan kayu itu, yang saya lihat apa? Kulit gelap, ya, rambut keriting-keriting. Wah, ternyata orang Flores semua di situ. Ketemu sesama bangsa sendiri. Saya juga kaget, saya bilang gila banget ya. Saya mau pulang Flores, tapi saya dibilang nggak boleh pulang Flores, kamu pergi Malaysia, kamu pergi Malaka. Dan di Malaka saya justru merayakan malam Natal saya bersama dengan buruh-buruh migran dari Flores itu. Jadi saya sempat membuat tulisan ya untuk majalah rohani ya waktu itu. Saya beri judul Kampung Halaman di Negeri Asing. Wah, menarik gitu. Tapi yang menarik yang lain ya, selain bahwa itu pengalaman saya ya, yang saya dengar cerita mereka. Banyak sekali ya orang Flores itu kalau dengan orang Melayu di Malaysia itu kan kelihatan. Kalau jalan kan kelihatan orang Flores yang mana, orang Melayu yang mana. Dan mereka seringkali disidak dalam arti bahwa polisi-polisi Malaysia akan melihat mereka selalu nyegati mereka, dan apa? Kalau tidak punya dokumen, tidak punya paspor dan visa yang sah begitu, mereka bisa dipukuli dan dimasukkan ke penjara. Dan ini menarik ya, karena apa? Beberapa dari mereka atau sebagian besar dari mereka, bukan beberapa, itu dijanjikan masuk Malaysia karena mereka miskin di tanah Flores, dan lebih dari itu mereka bayar mahal untuk masuk ke tanah Flores. Tapi smugglersnya ini, yang penyelundup ini, ternyata ketika ngomong janjinya adalah legal, masuk secara legal, tetapi ternyata ketika sampai di tangannya para smugglersnya, penyelundupnya ini, apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang itu ternyata tidak pernah punya surat yang sah. Dan ini salah satu cerita dari orang yang selalu membawa saya, mengajak saya jalan kiri ke kanan. Dia punya cerita. Frater, waktu itu saya masih frater. Dia cerita, frater, ini kisah saya sampai di tanah ini. Saya bayar berapa? 10 juta untuk bisa masuk ke tanah ini. Saya dijanjikan oleh mereka untuk dapat surat-surat legal. Ternyata saya sampai di sini, sampai di tangan mereka baru tahu apa? Ternyata saya ini ilegal. Apa yang dia ketahui? Dari mana dia tahu bahwa dia ilegal? Satu hari ketika mereka masuk ke dalam perairan, jadi ini kan dibawa dengan kapal, masuk dalam perairannya Malaysia. Apa yang terjadi? Kapal berhenti sekitar 200 meter dari tepi pantai. Dan itu terjadi pada malam hari, jam 12 malam. Apa yang dilakukan? Smugglersnya, penyelundupnya itu bilang kepada mereka, kamu lompat, berenang ke tepian. Bayangkan jam 12 malam, 200 meter dari pinggir pantai. Kalau kamu tidak lompat, dia bilang, mohon maaf, kita pulang, nggak ada urusan lagi, karena kontraknya selesai sampai sini. Wah, dia sudah nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Kalau balik pulang terus ngapain? Wah, jadi dia merasa ditipu, marah, kecewa, tapi juga takut. Malam itu dia nyemplung ke laut, ya, dingin, dia bilang, dingin sekali. Dan dia setiap kali ayun dia punya tangan menuju ke pantai itu, berenang itu sambil nangis. Dia bilang, saya nangis, dia frater, waktu ngayunkan tangan saya untuk berenang ke tepian,
Saya juga pikir saya mungkin mati, nggak sampai ke ketepian, ya, nggak sampai ke tepi pantai. Itu cerita dia kepada saya dan saya jadi terbuka mata saya. Wah, seringkali bahwa kita melihat orang asing itu sebagai orang asing yang dengan segala macam prasangka dari pihak kita karena mereka asing dan kita merasa ketakutan dengan mereka karena kita tidak tahu tentang mereka. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata manusiawi, mereka manusia biasa dan butuh untuk diterima dan dicintai. Malam itu dia sampai. Dia bilang saya sampai di tepi dengan beberapa teman saya. Yang menarik adalah apa? Deritanya tidak selesai di situ. Sudah kepayahan loh, sudah kepayahan. Di pinggir pantai ada yang nerima. Tapi langsung diajak pergi jalan dengan baju basah kuyup di tengah malam seperti itu untuk apa? Pergi ke tempat tujuan. Gila sekali. Tapi itu yang terjadi dan ketika dia masuk di dalam pabrik-pabrik, ada pabrik-pabrik penampung, mereka nampung nih undocumented worker, mereka nampung. Ya. Dan tentu kenapa mereka mau nampung? Karena ya gajinya lebih rendah daripada yang legal seperti itu. Maka ada ketidakadilan di dalam dunia ini terhadap para pengungsi. Saya dengar cerita itu di malam hari di Natal tanggal 24 Desember 2006. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Wah, ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Yang menarik adalah apa? Kehadiran saya yang hadir, mendengarkan mereka, memimpin ibadat. Waktu itu saya khotbah apa, saya juga nggak mengerti. Sampai sekarang saya juga lupa apa yang saya khotbahkan di tengah mereka. Tidak apa-apa. Well, apapun itu, yang menarik adalah bahwa ada bersama-sama dengan mereka. Malam itu saya tidur di pabrik kayu itu bersama-sama dengan mereka. Dan yang menarik adalah bahwa mereka sungguh-sungguh menyambut gembira dan mereka bilang, tahan 1 hari lagi. Saya bilang, saya tidak bisa. Saya punya jadwal pesawat terbang sudah jelas. Akan pulang 2 hari lagi. Jadi saya harus kembali. Besok itu harus packing dan juga harus mengakhiri konferensi dan seterusnya. Saya merasa bahwa saya tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidup mereka. Tetapi saya salah. Karena apa? 2 tahun kemudian ada yang pulang kampung. Dan kebetulan lewat di rumah bapak ibu saya di Adonara. Dan dia cerita kepada bapak ibu saya. Saya ketemu anakmu di Malaka, Malaysia. Wah, kami senang sekali ada ibadat malam Natal waktu itu. Wah, kami mengenang dia sebagai orang yang hadir bergembira bersama kami. Lihat, saya pikir saya tidak membawa perubahan apa-apa di dalam hidup mereka. Tetapi karena saya hadir di sana, menerima, mendengarkan cerita mereka sebagaimana manusia, lalu ada sesuatu yang tumbuh di dalam batin mereka. Dan ini juga khotbah Natal saya. Saya suka pakai cerita ini sebagai khotbah Natal saya. Karena apa? Saya bilang Kristus itu datang ke dunia bukan sebagai seorang pesulap yang membuat pada akhirnya semuanya menjadi lebih baik sebagaimana ukuran manusiawi. Tetapi Kristus yang kita rayakan di Natal itu, kalau sungguh-sungguh hadir di dalam batin kita, ya, maka dia akan membawa kegembiraan. Seberapa muramnya dunia kita bisa tetap bergembira karena ada Kristus di hati kita. Natal tanggal 24 Desember 2006 itu bagi saya adalah momen di mana saya menunjukkan Yesus itu ke banyak buruh migran di pabrik kayu di kota Malaka, Malaysia itu. Dan saya sungguh-sungguh merasakan betapa bahwa oh iya ya, dunianya tidak berubah. Mereka tetap undocumented worker. Mereka tetap gajinya lebih kecil daripada gaji orang-orang kebanyakan.
mereka juga terancam, mereka juga sebentar, mereka juga bisa dipenjara karena itu. Tetapi malam 24 Desember 2006 itu Natal bagi mereka. Ya tentu bahwa saya bukan Tuhan Yesus, tapi bahwa seorang frater, seorang religius datang kepada mereka dan merayakan hidup bersama-sama, perayaan Natal bersama-sama. Bagi mereka itulah Natal, di mana kegembiraan batin itu mengalahkan kemuraman dunia mereka. Saya pikir baik juga kalau teman-teman sharing pengalaman teman-teman. Apa pengalaman Anda sebagai seorang migran ataupun sebagai seorang pengungsi, atau pernahkah Anda punya pengalaman yang menyentuh bersama dengan orang-orang migran atau pengungsi itu? Begitu, baik, itu dari saya. Sudah jam 12. Terima kasih Romo atas materinya dan sharing yang diberikan. Sebelum kita mulai ke acara sharing dan mungkin ada tanya jawab, ada beberapa pengumuman. Silakan Tia. Saudara-saudari yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini bisa melalui cek paybill ke WKICU, alamatnya ke Marcella Raharjo, alamatnya tertera di screen, atau bisa melalui elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org. Sumbangan melalui cek atau elektronik mohon diberikan catatan ISA. Acara selanjutnya untuk iman yang berpikir, tema besarnya itu ateisme dan gugatan terhadap eksistensi Yesus. Ini kita akan masuk sesi ketiga dibimbing oleh Romo Hartono Budi SJ. Acaranya mulai hari Minggu tanggal 23 Januari jam 5 sore. Minggu depan acara latihan rohani tetap sama, masih dengan Romo Effendi. Sesi kita masuk sesi ke-7, topiknya itu meditasi tiga golongan orang tua, waktu dan tempat yang sama, hari Kamis jam 8 malam atau di Indonesia hari Jumat jam 11 pagi ya, Mo. Ya, meditasi 3 golongan orang tua tadi dibaca begitu. Tiga golongan orang. 3 golongan orang. 3 golongan orang tua, Ruti. Kalau 3 golongan orang tua. Pengen make sure aja Romo pay attention nggak? itu ketiga golongan orang tua itu Margaret, Tante Swan, dan Tante Fanny lah, itu 3 golongan orang tua. Saya nggak bilang loh. Ya, baik. Silakan yang mau share bisa langsung unmute dan mohon straight to the point. Thank you. Nah, ini diam 1000 bahasa ini gimana? Kalau tidak ya sudah, pokoknya saya sudah share. Kalau lihat pengungsian, kembali imajinasi kita juga harus lihat para pengungsi. Saya tahu itu perdebatan yang tidak ada habisnya di dunia Amerika. Tetapi kalau teman-teman mendengarkan langsung cerita para pengungsi, apa yang ada di balik hidup mereka itu, perdebatan politis yang selama ini terjadi di kalangan orang-orang Amerika itu menjadi sangat relatif. Karena apa? Anda sendiri mendengarkan cerita-cerita yang dialami oleh para pengungsi itu. Bukankah Yesus juga mengalami itu 2000 tahun yang lalu? Yosef dan Maria juga mengalami hal itu. Mungkinkah kita melihat mereka seperti juga melihat Yesus, Maria, dan Yosef? Ya, itu saja. Kalau tidak ada, bubar.
Santai ini. Sudah jam 9. Udah 9. Mau diakhiri aja, Mo? Atau ada Ya, yang... Satu, saya nanya satu deh. Tanya lah. Kau harusnya bisa cerita lah. Enggak, Romo, janganlah. Biar Romo Effendi saja yang cerita, saya nanya. Tadi ini Romo menarik, Romo katakan bahwa kisah keluarga kudus di pembuangan itu tidak pernah diceritakan di dalam kitab suci. Kemudian menjadi menarik ketika Romo juga bisa menghubungkan dengan tadi para imigran dan refugi tadi, para pengungsi tadi. Apakah ada bukan hikmah ya? Apakah ada sesuatu atau paling tidak tentang pembuangan masa kehidupan keluarga kudus di pembuangan itu yang apa ya, yang bisa lebih menjadi panutan bagi para imigran atau bagi para pengungsi, Romo, gitu secara universal ya, maksudnya ya bisa dari orang Katolik melihat atau itu juga menjadi orang siapapun yang sebagai pengungsi ataupun imigran tadi untuk bisa merenung atau melihat, Romo, dari keluarga kudus di pembuangan tadi. Ya, terima kasih, Romo. Harapannya, peliharalah harapan itu. Harapan bahwa akan hidup yang lebih baik. Dan memang masa-masa yang tadi saya katakan bahwa ada banyak masa-masa yang tidak menyenangkan itu ternyata punya hikmah yang luar biasa. Dan itu adalah jalan di mana kita melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan yang menyelamatkan itu. Maka hikmahnya adalah bahwa kalaupun di dalam pengasingan itu bisa macam-macam, termasuk bahwa di dalam hidup kita itu kita bisa merasa sepi sendiri dan diasingkan. Dan itu bukan hanya perlu menjadi migran atau pengungsi, tetapi juga bahwa di dalam hidup kita sendiri itu kalau ada loneliness atau kesepian atau merasa sendirian, dan itu tepat kita berada di pengungsian dalam arti mental, ya. Dan kita harus tetap memelihara harapan, karena harapan itu salah satu dari kemampuan manusia untuk melampaui dirinya. Percaya boleh tidak. Orang-orang Afghanistan yang ada di Indonesia itu seringkali didiskriminasi oleh orang-orang sekitarnya, disalah mengerti oleh orang-orang sekitarnya, ya. Prasangka itu selalu ada, ya. Tapi untuk orang-orang yang seperti refugee seperti itu, kita yang seperti refugee itu kita harus memelihara harapan. Dan harapan itu membuat apa? Membuat kita melampaui diri kita loh. Bahkan kita hanya bisa bertahan pun tetap bertahan. Tetapi kalau tidak ada harapan, selesai hidup kita. Karena apa? Karena tidak bisa melampaui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan itu menarik karena apa? Di dalam iman Kristiani, harapan itu adalah salah satu keutamaan Kristiani yang harus kita punyai. Ya sama seperti ketika saya datang ke Amerika pertama kali dan ketika ngomong di kelas lalu disalah mengerti oleh orang-orang bule, orang-orang Amerika karena bahasa Inggris saya belepotan kiri kanan. Ya saya pelihara harapan, bangun tidur apakah menyenangkan? Ya enggak menyenangkan, saya selalu, itu cultural shock ya, harus ngomong bahasa Inggris setiap hari. Saya bilang, ya Tuhan, bangun tidur, ya Tuhan bahasa Inggris lagi. Masuk kelas itu lemes, karena apa? Aku ngomong enggak ya nanti, aku kok ngerti mereka ngomong, tapi aku kalau ngomong mereka langsung diam. Ya itu, seperti itu. Itu apa yang saya lakukan? Saya memelihara harapan. Saya bilang, saya bertahan, sembari mencari cara bagaimana saya bisa ngomong Inggris secara proper. Apa yang saya lakukan? Karena saya punya harapan, lalu saya
dengan siapapun saya ajak ngomong. Bule-bule itu pokoknya saya ajak ngomong Inggris. Dan orang bule, apalagi Yesuit itu sopan-sopan toh. Jadi kalau mereka nggak ngerti, ya mereka hanya bilang pardon me, say it again, please, kayak gitu. Jadi saya sendiri ngasah saya punya bahasa Inggris conversationnya itu dengan teman-teman Yesuit. Yang menarik adalah apa? Saya memelihara harapan. 1 semester selesai saya bisa ngomong di dalam kelas. Sudah cukup bisa dimengerti oleh banyak orang. Sudah bisa ngomong timbal, saling berargumentasi sudah cukup dimengerti begitu. Ya. Dan itu adalah harapan. Ya, Pak Susilo. Pak Susilo. Thank you, Ageng. Silakan Pak Susilo. Masih coba di unmute. Saya udah kedengaran, Ruti? Ya, sudah dengar. Nah, saya dulu pernah ke Pulau Galang di Batam. Batam kan terus di selatan banyak pulau kecil-kecil. Nah di situ ada kamp pengungsi dari orang Vietnam, boat people. Tetapi itu di Pulau Galang itu sangat bagus karena dia ada bantuan dari UNHCR, lembaga dari PBB itu. Sehingga mereka bikin suatu perkampungan sendiri. Kalau yang Katolik ada gereja sendiri, yang Buddha ada tempelnya sendiri. Itu sangat rapi. Nah, saya jadi pikir begini, berbeda dengan para pengungsi Afghanistan. Rupanya mungkin kurang terkoordinir atau bagaimana, terutama di Kebon Sirih. Orang tahu kan itu, mereka banyak udah tinggal di emperan-emperan atau di kota-kota lain. Jadi yang saya heran tuh kenapa di Pulau Galang itu terorganisir dengan baik, bantuan yang mengalir, tapi justru orang Afghanistan itu bikin bedeng-bedeng di pinggir jalan sehingga orang susah jalan dan akibatnya tidak disenangi sama penduduk setempat. Gitu. Itu yang saya lihat. Yang kedua, waktu saya juga ke Malaysia, itu saya juga pernah kunjungin itu illegal tenaga kerja ilegal itu. Tetapi ya undocumented worker lah. Ya, undocumented. Itu mereka, saya tanya, kamu saya dibawa gerbangnya itu banyak orang Indonesia. Nah, terus saya pernah tanya mereka tidak boleh keluar loh. Jadi mereka tuh benar-benar dikonsinyasi di dalam, tidak boleh keluar. Nah, itu Romo yang saya tahu dari mereka. Bagaimana Romo mengenai UNHCR, orang Afghanistan sama yang mereka tidak boleh keluar dari compound-nya? Ya, biasanya ini barusan cerita dari teman saya yang kerja di JRS ya, dia direkturnya JRS Indonesia. Dia cerita bahwa kalau NGO lain termasuk UNHCR, kalau migran itu demo gitu ya, itu selalu yang NGO itu semua selalu dipasangi di papan namanya terus di demo gitu ya, termasuk orang yang di demo. JRS itu nggak pernah gitu. Hanya sekali tahun lalu katanya tiba-tiba nama JRS muncul. Tapi yang menarik bahwa kenapa sebelum tahun lalu JRS itu tidak pernah muncul, Jesuit Refugee Service tidak pernah muncul sebagai NGO yang di demo begitu. Karena para Yesuit itu sungguh-sungguh bahkan menemani mereka tuh sungguh-sungguh ngajari bahasa Indonesia, ya, bikin sekolahan darurat, kayak begitu loh sampai. Jadi tidak hanya berpikir soal nampung kasih makan, tapi memberi pendidikan, mengajarkan budaya Indonesia, advokasi terhadap orang-orang yang harus dibela, seperti yang punya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan selama dia ada di Indonesia, seperti itu. Ya, jadi kalau soal pengungsi itu bukan hanya soal makan. Itu yang tadi saya bilang ada cultural shock itu yang penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena
kamu ada di dunia asing di mana kamu sendiri tidak tahu mau drive-nya bagaimana dan hidupmu itu mau diarahkan kemana juga kamu nggak tahu. Maka butuh umpamanya orang-orang Afghanistan yang di Jakarta ya, itu pasti nggak ada pendampingan. Nah, apakah GRS bisa menjawab semuanya? Tidak bisa begitu. Harus ada pendampingan orang-orang seperti itu. Ada 60 juta pengungsi di seluruh dunia dan itu berarti bahwa Yesuit tidak bisa bekerja untuk semuanya itu. Kami punya resources juga terbatas. Begitu, tapi bahwa yang selama ini dilakukan adalah ya berusaha supaya bisa mendapatkan dana dan dana itu dipakai untuk pendampingan selain hanya juga memberdayakan, mereka juga dikasih kerjaan. Mereka dikasih pendidikan. Seperti itu, tidak hanya ditampung, diberi makan seperti anak di panti asuhan, begitu, enggak. Ya. Dikasih kerja, dikasih pendidikan, diajari bahasa, dibela kalau ada masalah hukum, seperti itu. Yang menarik ya, itu bela rasa yang sungguh-sungguh tercermin di dalam hidup para Yesuit. Tapi karena apa? Karena visinya Pedro Arrupe itu. Oke, itu dulu. Terima kasih Pak Susilon, terima kasih Romo. Romo udah jam 9 malam ini, udah jam 12 ya di tempatnya Romo ya. Romo, kita akhiri saja, Mo. Ya, kita akhiri saja. Terima kasih teman-teman. Lain kali kalau melihat orang asing di dalam hidup Anda, janganlah cepat-cepat segera, wah ini orang itu. Anda kalau dengar cerita mereka, Anda boleh percaya, boleh tidak, Anda akan tersentuh manusiaan Anda. Sungguh-sungguh. Maka ketika berjumpa dengan orang-orang asing yang berbeda dari kita, hendaklah juga mengambil sikap terbuka seperti itu. Karena memang Yesus juga seperti itu. Dan Yesus juga pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Baik, begitu saja. Terima kasih. Terimalah orang Tutup asing. Tutup dengan doa, Mo. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kami untuk menerima banyak orang asing di dalam hidup kami, sebagaimana keluarga kudus itu juga pernah di dalam pengasingan. Kami mohon supaya Roh-Mu itu selalu memberikan penerimaan dan juga belas kasih yang besar, terutama bagi mereka yang membutuhkan kami, bagi mereka yang sendirian, bagi mereka yang tidak tahu harus berbuat apa di dalam hidup mereka. Dan semoga dengan demikian kami pun menjadi semakin maju di dalam jalan-Mu, menjadi semakin bisa mencintai-Mu secara lebih dalam lagi. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kalian semua, memberikan istirahat yang cukup malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Makasih. Terima Terima kasih, Romo. kasih, Romo. Thank you.